Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Yang dilakuin sama Kontras sama koalisi sipil itu bukan tindakan ilegal yang melanggar hukum. Mereka cuma pengen rapatnya terbuka seperti konten gue ini. Ini udah rapatnya tertutup di hotel mewah dijaga tentara. Waktu diprotes kok playing victim. PA. Udah mulai ada kan narasinya. Ya ilah, lu lihat no, Vietnam sama Cina militer mendominasi, jadinya disiplin, jadinya jadi negara gede. Kenapa lu yakin banget bakal jadi Cina sama Vietnam? Apa jaminan nggak bakal jadi Korea Utara, Somalia, Zimbabwe? Apa? Dicurang emang? Enggak. Emang masalah ngambil contoh yang bagus-bagus kita jagonya, harus diakui. Pajak nih biar tinggi, ngambil contohnya Europe. Pendidikan biar nggak terlalu tanggung jawab, milihnya pasar bebas, ngambil contohnya US. Militernya mau di ini itu ngambilnya contoh negara lain. Emang jago gitu. Maksud gue benerin aja polanya dulu. Gini, misalnya sebelum RUU TNI kemarin disahin nih, tok RUU perampasan aset. Selesai itu rapat ini RUU TNI, potong kuping gue. Nggak sedikit yang setuju. Cuma kan gue nggak mau. Pokoknya pesan terakhir buat teman-teman yang kerjanya jadi buzzer, kalau duit tabungan lu masih ada, campaign ini jangan lu ambil, jangan. Telak lu kalahnya, telak. Pak Menteri, kenapa staf sus Bapak di videonya fokus permasalahannya pada menerobos rapatnya? Kenapa itu yang jadi fokus? Kenapa cuman itu yang dibahas sama staf sus Bapak? Padahal permasalahannya adalah kenapa DPR rapatnya diem-diem di Hotel Fairmont? Kenapa? Kalau emang katanya pembahasannya cuma 3 pasal, apa tuh pasal 3, 27, sama 34 atau berapapun itu, kalau cuma kayak gitu, ya lakukanlah di gedung DPR dong. Kalau mau ngomongin kebijakan terkait publik, lakukanlah di depan publik supaya semua bisa lihat, wartawan bisa masuk, ada rekamannya, kita bisa tahu. Daripada fokus pada penerobosannya, minta staf sus Bapak untuk menjelaskan hal-hal yang penting yang ada di dalam revisi Undang-Undang TNI, seperti kenapa di revisi tersebut TNI bisa kembali berbisnis. Kenapa? Di saat kita tahu pas Orba itu membuat korupsi terjadi. Staf sus Bapak minta untuk jelaskan kenapa anggota TNI yang melanggar hukum itu cukup di sidang militer, tidak di persidangan hukum pidana umum. Kenapa? Saya ngajak Baraya semua untuk bersama-sama tolak RUU TNI. Ada sekelompok rakyat Indonesia, aktivis Indonesia yang kecewa terhadap anggota DPR ketika bikin rapat tertutup seperti itu. Makanya mereka datang sebagai rakyat, tapi ketika mereka datang, mereka diserang, kemudian dilaporkan ke polisi, kemudian diintimidasi oleh orang-orang tidak dikenal. Itu aneh, itu keanehan yang pertama ya. Keanehan yang kedua itu adalah kenapa harus di hotel mewah? Bukankah Pak Presiden Indonesia itu sudah meminta kepada seluruh jajarannya untuk efisiensi anggaran? Lah pertanyaan kita nih ya, Master Dedi yang katanya orang pintar, ngapain juga lo pada rapat di hotel, bukannya rapat di Senayan? Justru nggak bakal diganggu siapa-siapa. Kan pagar gedung DPR susah dirobohin. Kenapa seorang Deddy Corbuzier yang difasilitasi negara kok rajin banget mengalihkan perhatian publik dengan narasi-narasi yang nggak nyambung? Sikap Deddy yang membela rapat tertutup ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebenarnya ini si Deddy ngerti gak sih sama isu yang lagi dibahas? Atau jangan-jangan dia cuma bertindak sebagai pembela kebijakan pemerintahan tanpa dasar yang kuat, alias asbun, asal bunyi aja. Sorry, kali ini videonya agak berbeda soalnya leher gue lagi dikunci stang. Kemarin rapat revisi RUU TNI dilakuin secara tertutup di sebuah hotel mewah dengan alasan katanya rapatnya maraton, butuh tempat istirahat. Kan gak harus maraton, santai aja kawan, gak ada di prolegnas juga. Lagian bukannya DPR tempat yang nyaman untuk tidur. Dan yang dilakuin sama Kontras sama koalisi sipil itu bukan tindakan ilegal yang melanggar hukum.
Mereka cuma pengen rapatnya terbuka seperti konten gue ini. Ini udah rapatnya tertutup di hotel mewah dijaga tentara. Waktu diprotes kok playing victim. PA. Video ini membuat Deddy Corbuzier dimarahin netizen, padahal kenapa? Dia kan staf sus Menhan. Lu pikir dia ngomong kayak gini inisiatif sendiri? Dia disuruh sama atasannya, Menhan kita Bapak Syafri Samsudin. Kalau mau protes, protes ke Pak Menteri. Seperti misalnya, Pak Menteri, kenapa staf sus Bapak di videonya fokus permasalahannya pada menerobos rapatnya? Kenapa itu yang jadi fokus? Kenapa cuman itu yang dibahas sama staf sus Bapak? Padahal permasalahannya adalah kenapa DPR rapatnya diem-diem di Hotel Fairmont? Kenapa? Kalau emang katanya pembahasannya cuma 3 pasal, apa tuh pasal 3, 27, sama 34 atau berapapun itu, kalau cuma kayak gitu, ya lakukanlah di gedung DPR dong. Kalau mau ngomongin kebijakan terkait publik, lakukanlah di depan publik supaya semua bisa lihat, wartawan bisa masuk, ada rekamannya, kita bisa tahu. Jangan kemudian pindah ke Fairmont, apalagi dengan alasan yang saya lihat di kumparan, alasannya katanya adalah karena pembahasannya panjang, butuh tempat istirahat. A, katanya cuma 3. Dan B, makanya rakyat menyetujui DPR diperbaiki jadi bagus, biar enak rapat di situ. Plus kan bapak-bapak anggota DPR dan ibu punya ruangan sendiri, bisa istirahat di situ juga. Daripada fokus pada penerobosannya, minta staf sus Bapak untuk menjelaskan hal-hal yang penting yang ada di dalam revisi Undang-Undang TNI, seperti kenapa di revisi tersebut TNI bisa kembali berbisnis. Kenapa? Di saat kita tahu pas Orba itu membuat korupsi terjadi. Staf sus Bapak minta untuk jelaskan kenapa anggota TNI yang melanggar hukum itu cukup di sidang militer, tidak di persidangan hukum pidana umum. Kenapa? Kenapa cuma internal aja gitu yang mengadili anggota TNI yang bermasalah tersebut? Kenapa? Kenapa dari 10 lembaga dan kementerian jadi 16 lembaga dan kementerian yang boleh diisi oleh TNI? Kenapa? Dan minta sekalian sama staf sus Bapak untuk menjelaskan apa nasibnya dengan TNI yang tidak masuk dalam 16 lembaga tersebut yang saat ini lagi menjabat. Contohnya, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Majen Mariono, Majen Irham Wareohan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Laksamana Pertama Ian Heriawan, Badan Penyelenggara Haji, Majen Novi Helmi Prasetya, Direktur Utama Perumbulok, dan Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Nggak ada tuh di 16. Terus jadi gimana? Berhentikah? Itu yang dipakai untuk menjelaskan oleh Deddy Corbuzier. Jangan soal penerobosan, itu mah gampang. Ya nggak, Ded? Yah, Deddy lagi. Halo Pak Deddy Corbuzier. Bapak sebenarnya punya masalah apa sih sama netizen? Perasaan setiap ada kritikan ke pemerintah, Deddy Corbuzier ini paling rajin jadi tamengnya pemerintah. Udah gitu, dengan status dia yang sekarang difasilitasi negara buat melayani rakyat, kok malah makin sengak gitu ya? Maaf ya Deddy Corbuzier yang katanya pintar, Anda itu kan staf khusus Menteri Pertahanan, bukan buzzer. Apa dia nggak sadar ya kalau dia ini udah jadi pejabat di pemerintahan? Kok ya nggak ada malunya gitu, beraninya cuma sama netizen yang punya hak untuk berpendapat. Beberapa bulan lalu dia ngatain anak kecil PA gara-gara urusan makan bergizi gratis. Sekarang dia terang-terangan nyinyirin netizen karena mengkritik kelakuan pemerintah yang rapat tertutup di Hotel Fairmont. Ini lagi ada-ada aja Deddy Corbuzier yang dalam kapasitasnya adalah staf khusus Menteri Pertahanan dan seorang letkol tituler membela rapat tertutup tersebut dengan alasan bahwa pertemuan tersebut diganggu oleh orang-orang yang mencoba menerobos masuk secara paksa. Lah, pertanyaan kita nih ya, Master Deddy yang katanya orang pintar, ngapain juga lo pada rapat di hotel, bukannya rapat di Senayan? Justru
nggak bakal diganggu siapa-siapa. Kan pagar gedung DPR susah dirobohin. Dengan jawaban Anda yang membela seperti itu, justru akan memperburuk situasi. Bukannya ngasih klarifikasi mengenai alasan rapat dilakukan secara tertutup di luar forum resmi, kenapa seorang Deddy Corbuzier yang difasilitasi negara kok rajin banget mengalihkan perhatian publik dengan narasi-narasi yang gak nyambung. Sikap Deddy yang membela rapat tertutup ini membuat banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya ini si Deddy ngerti gak sih sama isu yang lagi dibahas? Atau jangan-jangan dia cuma bertindak sebagai pembela kebijakan pemerintahan tanpa dasar yang kuat, alias asbun asal bunyi aja. Saya ngajak Baraya semua untuk bersama-sama tolak RUU TNI. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Bulan Maret tahun 2025, Indonesia kembali lagi digegerkan dengan sebuah peristiwa yang menegaskan bahwa Indonesia sekarang itu gelap. Pak Luhut Binsar Panjaitan, saya mohon maaf, bukan kami yang gelap, tapi memang dalam tanda kutip pemerintahan Indonesia dan penyelenggara negara kita lah yang sedang gelap. Bagaimana ceritanya? Kemarin yang ribut-ribut itu saya tegaskan begini. Ada rapat DPR yang diselenggarakan tertutup, tidak boleh diketahui wartawan, tidak boleh diakses oleh rakyat. Isinya apa? Isinya adalah RUU TNI, di mana TNI di situ diwacanakan, didorong, diupayakan untuk memiliki kewenangan lebih, termasuk nyebrang pagar masuk ke wilayah-wilayah sipil. Tentara masuk ke wilayah sipil dan itu disahkan atau diupayakan oleh DPR yang untuk mensahkannya itu harus mengadakan rapat tertutup di hotel mewah. Sangat aneh kan? Yang lebih menyakitkannya lagi adalah ada sekelompok rakyat Indonesia, aktivis Indonesia yang kecewa terhadap anggota DPR ketika bikin rapat tertutup seperti itu. Makanya mereka datang sebagai rakyat, tapi ketika mereka datang, mereka diserang, kemudian dilaporkan ke polisi, kemudian diintimidasi oleh orang-orang tidak dikenal. Ya sekali lagi, DPR itu kan sebenarnya adalah representasi dari rakyat. Dia itu adalah penampung aspirasi dari rakyat. Ketika mereka menghasilkan kebijakan atau rancangan undang-undang atau yang semacam itu, maka mereka itu sebenarnya harus merepresentasikan kehendak rakyat. Tapi ini kenapa kok tertutup? Tidak boleh diakses oleh rakyat. Ini saja sudah aneh. Tapi kalau misalkan Baraya mau merinci keanehan yang semacam ini, keanehan ini sudah lumrah terjadi di DPR. Jadi kalau misalkan Baraya melihat banyak sekali rapat-rapat tertutup sebelumnya, kalau itu benar-benar bersinggungan dengan urusan rakyat. Contohnya pajak yang kemarin ya. Pajak itu kan sebenarnya pemerintah tuh bikin yang namanya Cortex yang merugikan negara karena aplikasinya jelek. Jadi laporan masukan ke negaranya tidak jelas gitu ya, dan kemudian merugikan masyarakat karena masyarakat yang mau bayar pajak itu dipersulit luar biasa dengan adanya Cortex itu. Nah, ketika masalah itu terjadi, apa yang dilakukan oleh DPR? DPR rapat tertutup terkait dengan pajak, begitu. Nah, jadi justru kalau misalkan ada hal-hal yang berhubungan dengan rakyat, DPR itu bikin rapat tertutup, termasuk dalam hal ini. Ketika ada acara-acara tertutup, malah tertutup dari rakyat. Itu aneh, itu keanehan yang pertama ya. Keanehan yang kedua, itu adalah kenapa harus di hotel mewah. Bukankah Pak Presiden Indonesia itu sudah meminta kepada seluruh jajarannya untuk efisiensi anggaran? Kemarin saya datang ke UIN Syarif Hidayatullah untuk seminar, simposium ya yang semacam itu, dan kemudian saya berbincang dengan beberapa akademisi yang sangat luar biasa di sana. Ada di antara tengah-tengah obrolan itu, para akademisi itu mengatakan bahwa sekarang anggaran itu dipotong sedemikian sehingga kami menyelenggarakan pendidikan itu sebagian harus online. Jadi mahasiswa banyak yang tidak datang ke kampus, ke kelas karena harus online. Saya tidak memahami bagaimana ceritanya ketika efisiensi anggaran itu justru diarahkan pada hal-hal yang seperti itu. Kenapa tidak diarahkan pada misalkan yang kayak gini, rapat itu nggak usah di hotel mewah, Pak. Bisa aja di kantornya, kan DPR punya kantor yang sangat besar, yang sangat megah, AC-nya bagus, semua fasilitas di sana lengkap. Kenapa justru malah rapatnya di tempat-tempat yang lain?
yang membebani anggaran lebih besar lagi. Nah, itu masalah yang berikutnya lagi. Kenapa harus seperti itu? Bukankah efisiensi? Saya sarankan kepada Pak Prabowo, Pak, kalau misalkan mau efisiensi anggaran, itu sasarannya itu adalah pada rapat-rapat di hotel mewah yang semacam itu. Kemudian sita para koruptor duitnya, yang seperti itu efisiensi, Pak. Bukan malah yang pendidikan dipotong, buat ini dipotong, buat itu dipotong, dan sebagainya. Tapi kalau rapat masih di hotel mewah. Fun fact-nya lucu, Baraya. Ada fun fact loh di sini. Fun fact-nya itu adalah ternyata hotel-hotel bintang 4, bintang 5 di Indonesia itu 40% dari pelanggan mereka itu dari pemerintahan. Bayangkan, hampir setengahnya, 40% itu dari pemerintahan. Maksudnya apa? Maksudnya, ya kalau pemerintah mau rapat, pengennya di hotel mewah. Pengennya di hotel berbintang itu. Makanya sampai 40% pemasukan dari hotel-hotel mewah itu dari pemerintah yang kalau rapat nggak mau di kantor, tapi pengennya di tempat-tempat yang kayak gitu. Nah, kalau mau efisiensi ke sana aja, Pak. Oke, kali ini kita membahas sedikit tentang video dari staf sus Kemen yang memberikan penjelasan kaitan tentang rapat RUU TNI yang yang digerebek oleh organisasi masyarakat sipil. Diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga berteriak. Pertama, organisasi yang tidak dikenal. Katanya gitu. Tapi sebenarnya asal teman-teman tahu bahwa yang kemarin menggerebek rapat RUU TNI adalah teman-teman dari Kontras, Komite Nasional Anti Kekerasan, yang diberdirikan pasca Soeharto turun dari jabatan sebagai presiden dan mengusut, menganalisis, mencari akar kekerasan yang dilakukan oleh Soeharto pada masa Orde Baru. Dan teman-teman kalaupun ingat, salah satu koordinator Kontras yang harus mati dibunuh oleh pemerintah itu adalah Munir Said Ali. Jadi, kalau ada staf khusus Kementerian Pertahanan tidak tahu apa ya itu Kontras, saya ragu bahwa beliau punya kapabilitas, karena seharusnya Kontras adalah partner strategis dari Kementerian Pertahanan untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian pelanggar HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah, tentara-tentara nasional Indonesia di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Kalau sampai staf khusus tidak tahu, lanjut. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Lalu, lucu sekali disebut itu adalah tindakan ilegal. Menyampaikan aspirasi itu bukanlah merupakan tindakan yang ilegal. Tindakan ilegal adalah melakukan kekerasan kepada siapapun yang ada di ruang publik. Yang dilakukan oleh teman-teman Kontras tidak melakukan kekerasan, tapi yang dilakukan oleh teman-teman Kontras adalah menyampaikan aspirasi atas sebuah rapat yang dilakukan secara diam-diam. Yang paling penting, proses demokrasi itu tidak terancam oleh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya. Proses demokrasi itu terancam oleh para pengambil kebijakan yang melaksanakan kebijakan tanpa mengindahkan aspirasi masyarakatnya. Misalnya, ketika masyarakat demo, lalu dihadang dengan kekerasan oleh aparat, gas air mata, dipukul, bahkan meninggal dunia, itu adalah tindakan yang mengancam demokrasi. Demonstrasi tidak pernah mengancam demokrasi. Tapi yang pasti, tindakan yang dilakukan oleh teman-teman Kontras tadi tidak melanggar hukum, tidak ilegal, dan tidak mengancam demokrasi. Yang mengancam demokrasi adalah rapat diam-diam di hari libur, di malam-malam, di hotel mewah. Lanjut. Rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan... Nah, rapat kemarin adalah resmi, konstitusional. Iya, bisa jadi resmi, kan diundang. Bisa jadi konstitusional. Tar dulu. Gini, dalam pembahasan undang-undang, di DPR ada yang namanya Program Legislasi Nasional, Prolegnas, di mana semua undang-undang yang akan dibahas di tahun tersebut itu dimasukkan dalam daftar yang dibuat oleh paripurna, disepakati oleh seluruh anggota DPR, di mana mereka punya target dalam 1 tahun tersebut menyusun sekian banyak undang-undang di Indonesia.
RUU TNI, rancangan revisi Undang-Undang TNI, tidak masuk dalam prolegnas. Sehingga pertanyaannya, kalau dia tidak masuk prolegnas, kenapa rapatnya dibikin buru-buru? Kenapa semua orang harus ikut membahas rapatnya capek-capek di malam-malam, di hari libur, di hotel mewah, tanpa melibatkan siapapun? Pertanyaannya kan di situ. Sehingga kalau bicara konstitusional, bisa jadi, bisa enggak. Karena prosesnya sendiri kan panjang harusnya. Dan nggak diam-diam. Ditanya juga bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada. Bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Staf khususnya bilang bahwa tidak ada lagi pembahasan tentang dui fungsi TNI, semua sudah, arwahnya pun sudah tidak ada. Ya betul, bisa jadi. Kita berharap semoga itu benar terjadi. Tapi yang paling penting adalah kalau memang tidak ada apa-apa, kalau memang tidak ada yang diselip-selipkan, kenapa harus dibuat diam-diam sih gitu? Kenapa rapatnya harus dibuat diam-diam? Kenapa naskah akademik dan draft terakhir tidak di-upload ke situs DPR RI? Karena seharusnya dalam setiap penyusunan undang-undang harus ada draft yang di-upload ke website DPR RI supaya masyarakat bisa ikut terlibat pembahasannya. Lalu kenapa dibuatnya malam-malam? Kenapa dibuatnya di hari libur? Dan kenapa dibuat di hotel mewah? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kalau memang ini undang-undangnya biasa saja, tidak ada yang akan diumpetin, tidak akan ada yang diselip-selipkan mendadak, rapat biasa aja kan nggak masalah. Bener nggak? Semua orang bisa ikut bahas, semua orang bisa ikut terlibat, nggak ada masalah. Kecuali punya tendensi. Nah, itu yang perlu kita cek sama-sama gitu. Dan salah satu yang membuat ini rame kan itu. Jadi kalau misalnya nggak ada keramaian gitu ya, nggak ada diam-diam, kan nggak akan rame juga. Gitu kira-kira Bapak Staf Khusus.